Apa? Karena gue? Kenapa bisa malah gue yang salah? Karena kamu terlalu percaya sama orang lain. Itu salah kamu. Andai kamu pinteran dikit, gak mungkin kamu selalu kasih aku dan Ria kesempatan berduaan terus. Aku dan Ria tuh manusia biasa. Wajar kalau ada setan di antara kita saat kita berduaan. Intan terdiam, matanya menyala dengan kemarahan yang membara. Ia tak percaya bahwa Andi berani menyalahkan dirinya atas perselingkuhan yang terjadi di depan matanya. Rasa sakit dan kecewa menggelayut erat di dalam dada Intan, membuatnya sulit bernafas. Lo benar-benar kelewatan, Andi. Lo pikir masalah ini selesai dengan gampang setelah lo nyalahin gue? Kalian berdua yang salah dan udah kelewatan. Kok gue yang disalahin? Andi menatap Intan dengan wajah serius, namun ada ketidakberdayaan yang tersembunyi di balik tatapannya. Ia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar, namun saat ini yang harus dilakukannya adalah menemukan cara untuk memperbaiki segalanya. Tan, aku minta maaf. Aku tahu aku telah menyakiti kamu, dan aku menyesalinya dengan segenap hatiku. Tapi tolong dengarkan aku, ada alasan di balik semua ini. Intan menggelengkan kepala dengan keras, tidak mau mendengarkan alasan apapun dari Andi. Kedua telapak tangannya menutupi daun telinga. Baginya semua alasan dan penjelasan sudah tidak berarti lagi. Yang ada hanya kekecewaan yang mendalam dan rasa sakit yang tak terlupakan. Intan merasa seperti dunianya runtuh. Kepercayaannya terhadap orang-orang yang dia anggap dekat telah hancur. Dengan langkah gemetar ia berjalan menuju pintu depan rumahnya, mencoba menenangkan diri dari kekacauan emosional yang mengguncangnya. Air mata terus mengalir di pipinya, mengaburkan pandangannya saat dia mencapai pintu gerbang. Suara klakson dari jalan raya menyadarkannya dari kebingungan yang melanda pikirannya. Dengan tiba-tiba Intan menyadari bahwa yang seharusnya meninggalkan rumah itu bukanlah dia, melainkan Andi dan Ria. Ia langsung membalikkan badan dan menatap tajam rumahnya, tempat di mana pengkhianatan telah terjadi. Kenapa yang pergi malah gue? Harusnya yang pergi si Ontohot. Intan merasakan api kemarahan yang menyala di dalam dirinya saat kesadarannya kembali tiba. Dengan langkah cepat ia berbalik dan berlari kembali ke rumahnya, mengabaikan air mata yang masih mengalir di pipinya. Wajahnya memerah oleh kemarahan yang membara saat dia menghadapi Andi dan Ria di dalam rumah. "Dasar jahanam!" teriak Intan dengan suara gemetar. Matanya menyala dengan kemarahan yang membara. "Kalian berdua yang harusnya keluar dari sini, bukan aku. Kalian telah menghancurkan segalanya. Dan sekarang kalian harus menanggung konsekuensinya." Andi dan Ria terkejut oleh kedatangan Intan yang tiba-tiba. Namun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghindar dari kemarahan yang mereka ciptakan. "Kan lu sendiri yang keluar tadi." "Lu ya, emang muka tembok, udah numpang." Intan tidak bisa lagi menahan amarahnya lagi. Dengan tegas dia menarik Andi dan Ria keluar rumah, memaksa mereka untuk meninggalkan tempat itu tanpa ampun. "Kalian dua orang yang busuk," bentak Intan sekali lagi dengan suara gemetar. "Keluar dari rumah gue dan jangan pernah kembali. Gue gak akan pernah memaafkan kalian atas apa yang telah kalian lakukan." Setelah Andi dan Ria pergi, Intan duduk sendirian di ruang tamu yang hening, merenungkan semua yang telah terjadi. Air mata masih mengalir di pipinya, tetapi di dalam dirinya ada kekuatan yang baru muncul. Dia tahu bahwa meskipun rasa sakitnya masih terasa, dia akan bangkit dari kehancuran ini dengan lebih kuat dari sebelumnya. Enggak, mereka enggak akan bisa ngehancurin gue. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. 5 jam kemudian sebuah ketukan keras di pintu depan mengganggu kedamaian yang rapuh. Dengan hati-hati Intan membukakan pintu dan kejutan yang lebih besar menunggunya. Intan terkesiap ketika melihat seorang pria yang berpakaian parlente, tampaknya sekitar usia 35 tahun ke atas, berdiri di depan pintu dengan senyum yang samar di wajahnya. Di belakangnya sejumlah besar perabotan rumah tangga terlihat baru diturunkan dari truk, seperti barang-barang yang hendak dipindahkan. "Permisi." "Iya, ada apa ya?" "Ini saya mau masukin barang-barang saya." "Barang-barang? Anda ini siapa ya?" "Maaf, saya nggak ngerti." "Saya Herman." Pria itu mengulurkan tangannya dan Intan menyambut uluran tangannya. "Saya Intan." Intan masih menatap bingung.
Saya nggak ngerti deh, Anda ini mau masukin barang-barang apa? Saya akan menempati rumah ini. Loh, enak banget. Bisa-bisanya mau nempatin rumah ini. Gak bisa gitulah. Gak bisa kenapa ya? Lihat ini. Pria itu memberikan lembaran kertas kepada Intan. Dengan gemetar, Intan menerima lembaran kertas dari tangan Herman. Hatinya berdebar keras ketika matanya menyapu setiap kata yang tertera di atasnya. Kedingnya berkerut dalam kebingungan yang mendalam. Wajah Intan memucat ketika pemahaman tentang apa yang terjadi mulai merasuk ke dalam pikirannya. Dengan perasaan campur aduk antara kejutan, marah, dan ketidakpercayaan, dia mencerna informasi yang baru saja dia terima. Tapi ini nggak mungkin. Dia melirik kembali pada lembaran kertas di tangannya, mencari-cari tanda-tanda bahwa ini hanya mimpi buruk. Namun kenyataan pahit itu tidak bisa lagi dia tolak. Dia menatap Herman dengan pandangan campur aduk. Bagaimana bisa? Rumah ini punya keluarga saya, dan saya nggak pernah menandatangani perjanjian ini. Mana saya tahu, itu kan ada nama kamu, serta nomor KTP kamu, tanda tangan kamu, fotokopi KTP, fotokopi akte, fotokopi surat kakak, bahkan sampai fotokopi surat keterangan wafat kedua orang tua kamu, komplit. Dan yang terpenting, lihat ini. Ia mengeluarkan surat sertifikat rumah asli. Lalu ia tersenyum sinis seolah menikmati kebingungan Intan. Maaf ya, tapi sepertinya kamu kurang paham dengan situasi. Rumah ini sudah menjadi hak saya karena kamu sudah tidak bisa memenuhi pembayaran utang ke saya. Dan seperti perjanjian awal, kalau kamu nggak bisa bayar utang, maka rumah ini disita. Loh, kok surat rumah saya ada di kamu sih? Ya memang ada di saya. Ini kan jaminan ketika kamu pinjam uang. Gini ya Mas Herman, saya itu nggak pernah pinjam uang dan gadaikan rumah saya ini. Bahkan saya nggak pernah ketemu sama situ, apalagi nerima uang pinjaman. Masa saya disuruh ganti? Mana pakai mau sita rumah kedua orang tua saya pula. Memang kamu nggak pernah langsung ketemu sama saya, tapi Andi pacar kamu yang cari saya. Pinjam uang awalnya 5 juta, 10 juta, 20 juta. Berulang-ulang sampai semua total pinjaman sekitar 500 juta. Mulut Intan ternganga, raut mukanya pucat dan tubuhnya gemetar. Tapi kan Andi yang pinjam uang. Kok saya yang kena getahnya? Kenapa nggak sita rumahnya Andi aja? Kenapa rumah saya yang disita? Ya karena Andi ngasih jaminannya itu surat rumah kamu. Tapi saya nggak pernah nyuruh Andi pinjam uang. Lagian masnya aja pengen percaya aja. Surat perjanjian ini nggak sah. Saya kasih tahu ya, saya nggak peduli siapa yang pinjam uang dan kasih jaminan rumah kamu ini. Saya nggak mau tahu itu beneran kamu atau si Andi. Tapi yang pasti, Andi sudah kasih surat jaminan sertifikat rumah ini kalau dia nggak berhasil ngelunasin pinjamannya. Terus ada surat perjanjian di atas materai, dan fotokopi KTP sama tanda tangan kamu juga. Kemudian hening, Intan dan Herman saling menatap satu sama lain. Saya mau masuk, tolong minggir. Ujar Herman sembari membalik badan menyuruh para tenaga angkut untuk memasukkan barang-barang miliknya ke dalam rumah. Intan menggelengkan kepalanya. Enggak akan saya izinkan. Kalau kalian berani masuk, saya akan lapor polisi. Ya sudah, lapor polisi saja sana. Paling situ yang kalah. Intan menggigit bibir bawahnya, menggerutu sebal tak terdengar. Sudah cepat, bawa pakaian kamu pergi dari sini. Herman membentak. Kalau kamu mau lapor polisi dan menuntut ke pengadilan, ya silakan saja. Paling kamunya yang kalah di mata hukum. Intan terdiam. Ia sadar bila ia memang tidak akan bisa melawan, karena bukti-bukti yang dibawa oleh Herman sangatlah kuat. Mas, terus saya mau tinggal di mana kalau terusir dari rumah ini? Herman menggigitkan bahunya ke atas, seraya tak mau tahu dengan nasib buruk yang mungkin didapat oleh Intan bila tinggal di jalanan. Intan menatap Herman dengan sepasang mata memelas. Ia mengais sisa-sisa belas kasihan yang mungkin tersisa di dasar hati pria bertubuh tegap dan tinggi di depannya ini. Keduanya saling menatap sedikit lebih lama. Bisa sih kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini. Wajah Intan langsung sumringah menenggaknya. Oh iya? Serius kan? Herman mengangguk dengan sorot mengkilat penuh arti nan picik. Punggungnya sedikit membungkuk dan bibirnya mulai mendekat tepat di depan daun telinga Intan. Kamu bisa tetap tinggal di sini kalau kamu mau jadi istri simpanan saya. Saya LDRan sama istri.
Istri saya lagi di Kalimantan. Dia lagi menjalankan tugas negara. Dia bidan dan baru saja diangkat jadi PNS. Jadi mau nggak mau ditugasin di sana. Bagaimana? Mau nggak? Kamu bisa tetap tinggal di rumah ini. Jantung Intan berdegup dengan kencang saat mendengar pelecehan verbal ini. Herman tersenyum tipis dan menatap wajah Intan. Ia sengaja menghembuskan nafas di dekat telinga dan pundak Intan, agar nafas hangatnya mampu menggoda hasrat si gadis cantik yang hanya tinggal sebatang kara dan tidak memiliki sandaran perlindungan ini. Namun hembusan nafas dari Herman malah membuat Intan murka. Ia merasa dilecehkan, bukan lagi mendengar rayuan. Bagaimana? Mau nggak? Jari jemarinya mulai mengusap lembut tangan Intan dari atas lengan, siku hingga pergelangan tangannya. Belayannya itu sungguh membuat bulu kuduk Intan meremang jijik. Ia segera mendorong Herman dengan sangat kuat dan kemudian menampar kasar wajahnya. Suara kencang tamparan Intan seolah menggema. Kedua wajah mereka seketika membeku dalam keheningan yang tegang. Herman terpaku, terkejut dengan tindakan tegas yang baru saja dialaminya. Sementara Intan nafasnya tersenggal-senggal, matanya memancarkan kemarahan yang membara. Jangan sentuh gue. Lu pikir lu bisa memperlakukan gue kayak perempuan murahan? Lo salah besar. Kini ia sudah merasa tak harus berlaku sopan pada Herman. Herman meraba pipinya yang terasa terbakar oleh rasa sakit dan malu. Tatapan matanya yang tadinya penuh dengan keangkuhan kini tergantikan oleh ekspresi kebingungan dan kemarahan. Dasar perempuan gak diuntung, sudah bagus gue tawarin kebaikan hati gue. Dengar baik-baik Herman, apa yang lu lakuin gak benar. Lu gak bisa memaksa seseorang untuk menjadi istri simpanan hanya karena kekuasaan lu atas rumahmu ini. Gue gak akan pernah sudi. Intan melangkah maju, matanya masih memancarkan kemarahan yang meluap-luap. Herman mencoba untuk mundur, tetapi kakinya seperti terpaku di tempat. Dengar ya, gua gak akan pergi dari rumah ini. Herman menggelengkan kepala, mencoba untuk mencari kata-kata yang tepat, namun tidak berhasil menemukannya. Dia merasakan kekalahan yang menghampirinya, tetapi juga membara oleh rasa malu karena telah ditampar oleh seorang wanita. Intan melangkah maju sekali lagi, matanya menatap tajam ke arah Herman. Ia dan Herman kini tak berjarak. Sekali lagi, gua gak akan pergi dari rumah ini. Dan jika lu mencoba lagi untuk ngusir gua, lu akan mendapatkan lebih dari sekedar tamparan. Setelah itu Intan berbalik dan memasuki rumahnya, menutup pintu dengan mantap. Tetapi sebelum pintunya benar-benar tertutup rapat, Herman segera mendorong pintunya. Hanya sekali tendang, pintu di kediaman Intan langsung terbuka lebar. Cepat kalian tarik perempuan ini keluar. Intan ditarik paksa oleh dua pria berkulit coklat pekat yang berotot. Cukup, cukup. Gue bisa keluar sendiri. Gak usah gini. Lepas, lepas. Lepasin dia. Intan terjerembab ke lantai. Coba dari tadi kayak gini, gak bakalan saya nyeret-nyeret kamu keluar. Gue akan pergi dari rumah ini. Tapi ingat, gue akan kembali lagi dan mengambil rumah orang tua gue. Herman tersenyum tipis meremehkan. Silakan kalau kamu mampu dalam waktu 6 bulan menggantikan uang 500 juta yang sudah dipinjam oleh pacarmu itu. Intan mengatupkan bibir. Giginya nyaris gemeretak karena emosi. Ia merasa tercekik oleh kebencian. Tidak hanya pada Herman, tapi pada dirinya sendiri yang begitu naif dan bodoh. Bisa-bisanya ia percaya pada Andi dan juga Ria. Pasti kedua orang jahanam itu bekerja sama untuk menjebak dan menipunya. Air mata hampir tumpah dari matanya yang memerah. Emosinya terombang-ambing antara marah dan putus asa. Kenapa gue bego banget? Dengan langkah yang gemetar namun tegap, Intan bergerak menuju kamarnya. Ruangan yang sebelumnya penuh dengan kenangan manis kini terasa begitu dingin dan kosong. Dia membuka lemari dan mulai mengemas pakaiannya dengan cemas dan tergesa-gesa, seolah ingin segera meninggalkan tempat itu yang telah menjadi saksi bisu atas penderitaannya. Setelah mengemas barang-barangnya, Intan mengambil nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri di tengah-tengah kekacauan emosinya. Dia merasa takut akan apa yang terjadi selanjutnya. Tapi dia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam dalam penderitaan dan keputusasaan. Dengan langkah ragu namun mantap, Intan meninggalkan rumah itu
dan melangkah keluar dari tempat yang pernah dia panggil sebagai rumahnya sendiri. Langit di luar telah berubah warna, mencerminkan perasaan yang kacau dan gelap. Namun di antara awan gelap itu ada juga cahaya kecil harapan yang masih menyala di dalam dirinya. Herman mengamati langkah Intan. Kalau kamu mau berubah pikiran dan mau tetap tinggal di rumah ini, asal mau menjadi simpananku, pintu ini tetap akan selalu terbuka buat kamu. Nafas Intan kembali tercekat saat mendengar pelecehan Herman untuk kesekian kalinya. Ia menoleh dan menatap Herman. Gak akan.